Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, yang terhormat kepada Serino dan Ser Adit, yang saya hormati, teman-teman sekalian, serta hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Eliza Utami Sunardi. Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang telah saya tuangkan yang berjudul Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berlokasi di Jakarta Barat, menerapkan pola komunikasi organisasi dalam koordinasi kasus. Latar belakangnya, data tahun 2024 menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan yang serius, ditandai dengan tingginya jumlah korban berdasarkan jenis kekerasan dan hubungan pelaku dengan korban. Kekerasan seksual menempati posisi tertinggi dengan jumlah korban yang mencapai 11.771 orang, disusul kekerasan fisik dan juga psikis, yang mengindikasikan bahwa perempuan dan anak berada dalam situasi rentan baik di ruang publik maupun di domestik. Selain itu, data pelaku kekerasan juga memperlihatkan bahwa sebagian besar pelaku merupakan orang-orang terdekat korban seperti pacar atau teman serta orang tua yang seharusnya berperan sebagai pihak pelindung. Kondisi ini memperkuat fakta bahwa kekerasan tidak hanya menjadi akibat dari faktor eksternal, tetapi juga dipengaruhi oleh relasi kuasa serta lemahnya sistem pelindungan di lingkungan terdekat sang korban. Berdasarkan data tahun 2024, kekerasan terhadap perempuan dan anak paling banyak terjadi di lingkungan rumah tangga, dengan jumlah korban mencapai 11.120 orang, jauh lebih tinggi dibandingkan lokasi lain seperti fasilitas umum, sekolah, maupun tempat kerja. Hal ini menunjukkan bahwa ruang domestik yang seharusnya menjadi tempat aman justru menjadi lokasi yang paling rentan terjadinya kekerasan. Selain itu, data berdasarkan jenis layanan menunjukkan bahwa layanan pengaduan merupakan layanan yang paling banyak diterima korban, yaitu sebanyak 21.648 layanan, disusul layanan kesehatan dan juga bantuan hukum. Tingginya angka pengaduan ini mengindikasikan meningkatnya kesadaran korban untuk melapor, namun juga menunjukkan besarnya beban sistem layanan yang harus menangani kasus-kasus tersebut. Rumusan masalah di sini ada 5. Yang pertama ada tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jakarta Barat terus menunjukkan peningkatnya setiap tahun. Yang kedua, ada banyaknya pos layanan tidak berbanding dengan efektivitas pelayanan. Pemerintah telah mendirikan berbagai pos layanan, unit pendampingan, dan juga pusat aduan. Namun, keberadaan banyak pos tidak otomatis meningkatkan penyelesaian kasus. Masyarakat masih merasa pelayanan tidak responsif, lambat, dan juga tidak saling terhubung. Yang ketiga, adanya informasi tidak tersampaikan secara efektif, informasi tentang prosedur, pelaporan, pendampingan hukum, psikologis, maupun layanan sosial tidak menjangkau masyarakat secara merata. Banyak korban tidak mengetahui bahwa harus melapor kemana mereka, sehingga penanganan kasus menjadi terhambat. Yang keempat, penumpukan kasus-kasus ada lambatnya koordinasi antar instansi. Kasus terus menumpuk karena proses koordinasi antara lembaga tidak terintegrasi dengan baik. Kurangnya alur komunikasi yang jelas menyebabkan tumpang tindih peran, keterlambatan respon, dan ketidakpekaan penanganan. Dan yang terakhir, ada belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan sistem perlindungan. Perempuan masih memiliki akses yang terbatas pada informasi, ruang pengambilan keputusan, dan pendampingan. Ketidaksetaraan ini menghambat upaya pemberdayaan yang seharusnya memperkuat posisi perempuan dalam menghadapi kekerasan. Di sini juga ada tujuan penelitian. Yang pertama ada menganalisis aliran komunikasi formal dalam koordinasi kasus, mengidentifikasi bagaimana surat menyurat, laporan resmi, SOP, dan struktur birokrasi mempengaruhi respons terhadap kasus. Yang kedua ada mengkaji peran komunikasi informal antar aktor multidisiplin. Menelusuri bagaimana percakapan nonformal, jaringan personal, dan komunikasi lintas divisi berdampak pada efektivitas koordinasi. Yang ketiga ada menilai pengaruh kombinasi komunikasi formal informal terhadap efektivitas penanganan kasus, mengukur sejauh mana integrasi dua jenis komunikasi ini mempercepat proses verifikasi pelaporan, asesmen, dan tindak lanjut kasus. Yang keempat ada menguji dinamika komunikasi antar aktor multidisiplin, menganalisis bagaimana penegak hukum, pekerja sosial, psikolog, petugas hukum, dan juga lembaga pendukung berinteraksi dalam proses koordinasi kasus. Dan yang terakhir ada menghasilkan rekomendasi penguatan pola komunikasi organisasi, memberikan saran strategis untuk meningkatkan alur komunikasi internal dan juga eksternal. Manfaat
praktik komunikasi organisasinya itu, praktik komunikasi organisasi dalam koordinasi kasus pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Jakarta Barat memberikan manfaat krusial melalui penerapan pola komunikasi formal yang mampu mempercepat alur penanganan sesuai dengan information flow theory. Selain meningkatkan konsentrasi layanan lintas lembaga guna mencegah tumpang tindih peran, komunikasi yang terstruktur dan empatik berperan penting dalam memperkuat perlindungan korban demi meminimalkan risiko reviktimisasi secara strategis. Koordinasi ini juga mendukung pengambilan keputusan kolektif berbasis data yang sejalan dengan prinsip kolaboratif governance sehingga penanganan terintegrasi aktor-aktor terkait. Terus kelemahan praktik komunikasi organisasi. Kelemahan praktik komunikasi organisasi dalam penanganan kasus di lapangan seringkali berakar pada pola birokrasi yang kaku dan juga hierarkis yang menurut kritik model Weberian justru memperlambat respons terhadap situasi darurat. Kondisi ini diperparah oleh fragmentasi informasi antar lembaga akibat sistem dokumentasi yang tidak sinkron serta ketergantungan yang tinggi pada relasi personal atau komunikasi informal dibandingkan sistem resmi yang berkelanjutan. Paradigmanya ini, penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana koordinasi kasus dikonstruksi melalui interaksi sosial antar aktor yang terlibat. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin menangkap subjektivitas, nuansa, dan kompleksitas di balik proses komunikasi yang tidak dapat dijangkau oleh angka. Literatur reviewnya yang pertama ada di Dynamics of Collaborative Governance in Community-Based Integrated Children Protection, PATBM, during the COVID-19 pandemic in Indonesia, oleh Antik Bintari dan Imam Soleh yang terbit pada tahun 2021. Yang kedua ada implementasi hukum perlindungan anak dan perempuan dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia oleh Deskia Renata Sitorus, Rahmayanti, Andika Kelvin Pranata, Pak Pahan, Luna Candice Amartila, Reinhard Mark Luhut Silayan yang terbit pada tahun 2025. Yang ketiga ada dari judul Strategi Perlindungan Anak dan Perempuan di Papua Selatan, Analisis Tantangan dan juga Solusi oleh Sukirman, Mulyadi, Alrianto, Tajudin, dan juga ada Nurul Widanita Yebadila yang diterbitkan pada tahun 2024. Yang keempat ada perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui hukum adat sebagai manifestasi hak asal-usul dalam tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Barat oleh Yoserwan pada tahun 2023. Dan yang kelima ada perlindungan perempuan dan anak menurut perspektif hukum kontemporer oleh Siti Komariatul Wakiyah pada tahun yang diterbitkan pada tahun 2021. Selanjutnya ada jurnal Efektivitas Penerapan Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Mencegah Kekerasan oleh Indah Anugrah Sidik dan juga Asep Suherman yang diterbitkan pada tahun 2024. Jurnal selanjutnya ada Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Filsafat Hukum oleh Safrudin dan juga Rumainur yang diterbitkan pada tahun 2022. Yang selanjutnya ada jurnal dari Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melindungi korban kekerasan seksual anak di Kota Palangkaraya oleh Muhammad Rian Maulana, Muhammad Rafli Maulana, Nurul Quraini Mar'atul Fitrati yang berhasil diterbitkan pada tahun 2025 serta Perlindungan Anak dan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia yang diterbitkan di tahun 2025 yang dituliskan oleh Muhammad Arya Syandika, Rahmayanti, Irfan Aditya Harahap, Tri Aditya Suhardiman, dan Jademal Purba. Serta yang terakhir ada jurnal Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3A PPKB dalam perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di Kota Bukit Tinggi yang diterbitkan oleh Nurul Rahmani, Lola Yustrisa, Riki Zulfiko yang berhasil diterbitkan di tahun 2023. Teori atau konsep utamanya, saya memakai teori Eric M. Ensberg, Organizational Communication, yang berasal dari bukunya, yaitu Organizational Communication, Balancing Creativity and Constraint, memandang komunikasi organisasi sebagai lebih dari sekadar pertukaran pesan. Ia melihatnya sebagai kekuatan sosial yang membentuk cara organisasi beroperasi, cara mereka berkoordinasi, dan cara keputusan yang diambil. Komunikasi mengumpulkan semua orang, membantu semua pihak
berada di jalur yang sama dan menghubungkan semua pihak yang terlibat dalam organisasi. Itulah cara tim membangun struktur kerja mereka, mengelola hubungan di dalam perusahaan, dan juga memastikan semua orang tahu apa yang harus mereka lakukan untuk mencapai tujuan bersama. Ensberg juga menjelaskan bahwa komunikasi organisasi beroperasi melalui beberapa pendekatan utama, diantaranya information transfer dan transactional process. Pendekatan information transfer menekankan komunikasi sebagai penyampaian informasi yang jelas, akurat, dan juga terstruktur melalui saluran resmi seperti laporan kasus, dokumen administrasi, dan juga prosedur operasional standar atau SOP. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa seluruh aktor ini memiliki pemahaman yang sama mengenai tahapan penanganan kasus perempuan dan anak. Sementara itu, pendekatan transaksional proses memandang komunikasi sebagai proses dua arah yang melibatkan interaksi aktif antar individu maupun antar lembaga. Makna dibangun melalui dialog, klarifikasi, dan juga pertukaran perspektif yang sangat penting dalam koordinasi kasus yang melibatkan aktor multidisiplin seperti penegak hukum, pekerja sosial, psikolog, dan juga petugas hukum. Pendekatan information transfer digunakan untuk melihat bagaimana laporan kasus disampaikan dari pos layanan ke dinas terkait dalam sistem perlindungan perempuan dan anak. Fokus utama pendekatan ini adalah kejelasan, kelengkapan, dan juga ketepatan waktu informasi yang diterima oleh pihak berwenang. Jika informasi disampaikan secara jelas dan tepat waktu, maka proses koordinasi dan penanganan kasus dapat berjalan lebih cepat dan juga terarah. Sebaliknya, keterlambatan atau ketidakjelasan informasi dapat menyebabkan penumpukan kasus dan menghambat pengambilan keputusan. Untuk teori pendukung, saya memakai teorinya feminisme dari Margaret Walters dalam bukunya Feminism. Feminisme itu menggambarkan sebagai cara berpikir yang menggali melawan sistem-sistem tidak adil yang dihadapi perempuan di rumah, di ruang publik, dan juga dalam institusi. Pada intinya, feminisme memperjuangkan kesetaraan gender, menuntut pengakuan yang nyata atas hak-hak perempuan, dan menolak menerima sistem apapun yang menempatkan perempuan di bawah laki-laki. Walters menyoroti bahwa ketidaksetaraan gender bukan hanya tentang beberapa orang yang bertindak buruk, masalahnya lebih dalam dari itu. Ketidaksetaraan ini tertanam dalam norma-norma sosial, budaya, dan juga struktur politik kita. Dan sistem-sistem ini telah ada sejak lama. Dalam konteks organisasi dan institusi publik, teori feminisme membantu memahami bagaimana struktur patriarki dapat mempengaruhi pembagian peran, akses informasi, dan juga proses pengambilan keputusan. Walters menunjukkan bahwa perempuan seringkali dibatasi oleh norma sosial dan budaya organisasi yang tidak sensitif gender, sehingga suara dan pengalaman mereka kurang diperhitungkan. Hal ini berdampak pada lemahnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, terutama ketika institusi tidak memberikan ruang yang setara bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, koordinasi kasus, dan juga komunikasi organisasi. Teori feminisme ini memberikan kerangka analitis untuk memahami bagaimana relasi kuasa dan ketidaksetaraan gender mempengaruhi peran perempuan dalam organisasi. Melalui perspektif feminisme, peran perempuan tidak hanya dilihat dari kehadiran mereka secara formal, tetapi dari sejauh mana mereka dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan memiliki akses yang setara terhadap komunikasi organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif untuk mengeksplorasi dan menggambarkan secara sistematif kompleksitas proses komunikasi dalam koordinasi kasus, pemberdayaan perempuan, dan pelindungan anak. Pendekatan ini dipilih karena kemampuan dalam menggali dinamika interaksi serta pengalaman para aktor secara mendalam yang seringkali tidak terakomodasi melalui data angka. Selain itu, kualitatif deskriptif sangat relevan untuk menangani isu-isu sensitif, sehingga peneliti dapat mendekati subjek dengan perspektif yang lebih empatik dan juga humanis. Paradigma konstruktivisme, teori komunikasi, organisasi, dan juga kolaboratif governance, serta pendekatan kualitatif secara selaras epistemologis, ontologis, dan metodologis, sehingga layak digunakan bersama dalam penelitian saya. Daftar pusakanya ini, dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.